Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Ngopi Pintar, ngobrol pintar tentang YouTube. Dimana di channel ini kita akan bicara banyak hal, kita akan diskusi banyak hal tentang bagaimana membangun dan mengembangkan channel dengan memanfaatkan smartphone. Nah, teman-teman semuanya, saat ini kalau kita bicara tentang YouTube itu ya, memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya sistem kerja atau cara kerja YouTube yang didasarkan pada algoritma. Di video yang lain, di bagian ngopi yang lain, kita sudah membahas tentang apa itu algoritma dan kenapa itu penting Anda perhatikan. Tapi di luar apa yang sudah kami sampaikan begitu ya, banyak sekali channel-channel yang mengartikan atau memberikan pengertian tentang algoritma yang berbeda pengertian satu sama lain, dan itu menjadikan kita overload informasi tentang algoritma itu sendiri. Nah, di sini untuk teman-teman semuanya yang mungkin merasa bingung dengan cara kerja algoritma, tidak perlu bingung, yang penting bikin konten dulu, kemudian fokus pada kualitas konten yang Anda berikan ya, apa nanti value yang nanti Anda berikan kepada para viewer. Fokus di bagian ini saja, maka nanti secara otomatis Anda sebenarnya sudah membangun yang namanya sistem kerja berdasarkan algoritma. Fokus pada audiens Anda, fokus pada konten Anda dan audiens Anda. Cukup dua hal ini yang sebenarnya perlu Anda perhatikan. Fokus pada konten Anda, kualitas konten Anda, dan fokus pada audiens Anda. Anda cukup fokus pada dua hal ini, sebenarnya Anda secara otomatis sudah bekerja sesuai dengan algoritma YouTube terbaru. Nah, teman-teman semuanya, untuk memahami lebih dalam bagaimana algoritma ini bekerja gitu ya, cukup tiga hal ini yang perlu Anda perhatikan sebenarnya untuk nanti supaya Anda bisa memaksimalkan video Anda. Yang pertama adalah perhatikan CTR atau rasio klik tayang video Anda. Nah, CTR ini adalah nilai klik yang didapatkan dengan perbandingan impresi video Anda. Semakin besar atau semakin banyak klik yang didapatkan oleh video Anda ketika video ditampilkan gitu ya. Misalkan ada 10 video tentang kucing gitu ya. Ada 10 video, dan nanti di antara 10 video itu ternyata video yang paling banyak mendapatkan klik adalah video A misalkan, maka si A ini akan lebih direkomendasikan kepada video yang lain karena memiliki CTR yang bagus. Dalam artian dia punya konten yang menarik untuk ditampilkan kepada para user yang lain. Dibaca oleh algoritma YouTube punya konten yang lebih menarik dibandingkan video-video yang lain. Nah, video dengan CTR ini akan lebih ditampilkan kepada para viewer yang lain karena dianggap punya sesuatu yang dalam tanda kutip menarik untuk para viewer. Oke? Maka dari itu, sebisa mungkin nanti ketika Anda membuat sebuah video, pastikan nanti Anda mendapatkan CTR yang bagus. Dalam hal ini, dua hal penting untuk mendapatkan CTR adalah tentang judul yang Anda gunakan. Sebisa mungkin selain menarik secara SEO, Anda harus menggunakan judul yang bisa memantik orang. Anda harus bisa menggunakan judul yang bisa memantik orang untuk melihat video Anda. Ini sangat-sangat penting. Dan yang kedua adalah thumbnail. Jadi kalau kita bicara tentang CTR itu judul dan thumbnail. Sebisa mungkin nanti thumbnail yang Anda gunakan itu menarik. Sekali lagi bisa memantik orang untuk secepat mungkin melihat video Anda. Nah, untuk bagaimana cara Anda membuat thumbnail yang keren, yang menarik, kita sudah bahas di bagian video yang lain, di bagian ngopi yang lain. Nah, kemudian yang kedua, selain CTR ya, hal yang sangat penting adalah tentang watch time dan audience retention. Nah, bicara tentang algoritma YouTube, kita tidak bisa lepas dari yang namanya watch time dan audience retention, yang merupakan salah satu tolak ukur seberapa berkualitasnya video Anda. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini berkualitas itu bukan berarti punya tampilan visual konten yang menarik, punya editing yang bagus ya. Tapi justru kepada bagaimana value yang Anda berikan kepada penonton Anda. Dalam hal ini ya, untuk bisa membuat konten yang menarik untuk konten video Anda ya, di channel Anda gitu ya, Anda harus pahami betul siapa audiens Anda. Yang dalam beberapa video kami sudah menyinggung di ngopi-ngopi yang lain tentang bagaimana menemukan audiens di channel Anda. Nah, di sini Anda harus pahami siapa audiens Anda dan apa konten yang mereka butuhkan, serta apa kata kunci yang mungkin mereka ketikkan dalam mencari sebuah konten di YouTube. Ini sangat-sangat penting karena dengan inilah nanti Anda bangun pondasi konten Anda. Ya, Anda bangun konten-konten yang menarik ya. Jadi kemenarikan konten itu bukan secara visual, ini sering saya ulang ya. Kemenarikan sebuah konten itu bukan secara visual, tapi lebih kepada apa yang orang butuhkan di konten Anda. Konten Anda sesuai dengan apa yang audiens butuhkan.
Jadi match dengan audiennya, itu adalah konten yang menarik, konten yang bermanfaat untuk audien, yang dimana konten itu dinikmati sampai awal, mulai dari awal sampai akhir. Nah, sebisa mungkin nanti Anda membuat konten video yang menarik, supaya nanti video Anda itu dilihat orang mulai awal sampai detik akhir. Ini sangat-sangat penting sesuai dengan algoritma terbaru. Jadi kalau Anda ingin menekankan channel Anda bisa bekerja dengan algoritma terbaru YouTube, maka usahakan untuk menyajikan konten yang menarik sesuai dengan minat atau passion atau interest dari audiens Anda. Ini sangat penting untuk Anda perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah engagement, ya. Jadi kalau kita bicara tentang algoritma YouTube terbaru, ya, tidak lepas dari yang namanya engagement atau tingkat interaksi, yang menjadi satu tolak ukur bahwa video itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang orang tontonkan. Jadi logika sederhananya begini. Jadi logikanya begini, ya. Jadi ketika ada orang melihat video sampai akhir, ya, orang kalau merasa videonya cocok, ya, kalau merasa videonya menarik atau cocok dengan apa yang diinginkan, orang ini akan melihat video itu sampai akhir. Nah, setelah menonton video, maka dia akan bereaksi. Ini logika sederhananya. Nah, reaksi itu dalam YouTube ditunjukkan dengan memberikan like, memberikan komentar, dan memberikan share. Sehingga nanti Anda berkemungkinan mendapatkan atau membangun komunitas di channel Anda. Nah, di sini dalam konteks ini, sebisa mungkin nanti Anda bisa mengajak orang supaya mereka memberikan komentar, supaya orang memberikan like, atau bahkan mereka melakukan sharing atau membagikan video Anda kepada teman-teman mereka yang lain. Nah, di sini teman-teman semuanya, jangan asal membagikan video, ya. Yang nanti untuk kenapa Anda tidak boleh asal, kita bahas di ngopi yang lain. Yang pasti di sini, usahakan nanti video yang Anda gunakan itu atau yang Anda buat itu memantik orang berinteraksi, baik dengan memberikan like, memberikan komentar, atau menggunakan atau mendapatkan share, ya. Nah, di sini untuk engagement sendiri, menurut riset yang dilakukan oleh Backlinko, ya, bahwa di antara 3 faktor ini, like, share, dan komen ini, salah satu faktor yang sangat penting untuk ranking video adalah komentar. Jadi sebisa mungkin nanti Anda pancing orang, Anda ciptakan video yang men-trigger orang untuk berkomentar di video Anda. Sudah cukup panjang untuk video kali ini. Saya rasa cukup Anda pahami 3 hal ini dalam bekerja sesuai dengan algoritma YouTube, yaitu CTR, kemudian watch time dan audience retention, dan yang ketiga adalah tentang engagement. Oke, yang bagaimana caranya kita akan bahas lebih lanjut di ngopi-ngopi episode berikutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Nanti kalau ada pertanyaan atau nanti Anda punya request tutorial, bisa berikan komentar di bawah video ini. Insya Allah di waktu yang lain kita akan bahas melalui video konten sekaligus prakteknya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.